SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, sesuai judul kajian kita siang hari ini, amalan-amalan di usia senja. Saya lihat mayoritas yang hadir juga berusia senja ini. Iya, yang muda-muda menyingkir sepertinya. Yang muda-muda ini lupa bahwa kematian itu tidak mengenal usia. Bayi yang baru lahir sangat muda, ada yang meninggal dan wafat. Ada orang yang sakit sudah lama, bahkan barangkali dia berharap untuk disegerakan oleh Allah matinya, enggak mati-mati. Jadi judul kita ini sebagai pengingat, tadzkirah, peringatan bagi kita semuanya, secara umum dan khususnya tentu kita-kita Bapak Ibu yang sudah mulai menapaki usia tua, sudah di atas 45, 50, apalagi 60, itu sudah tua. Maka sudah seyogyanya untuk lebih banyak bermuhasabah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang sudah mencapai usia atau menapaki usia senja, wajib banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada dia menjadi hambanya, memperbanyak ibadah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memberinya kesempatan lebih banyak untuk mencari bekal menuju kampung akhirat. Kalau Allah mau, Allah bisa mematikannya ketika dia masih muda. Bahkan kalau Allah mau, Allah bisa melenyapkan makhluk ini. Tetapi dengan hikmah yang diinginkan oleh Allah, Allah ciptakan makhluk. Allah beri ajal yang telah ditetapkan untuk setiap makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Di surat Al-A'raf. Setiap umat itu ada ajalnya. Apabila ajal mereka telah datang, maka tidak akan ditunda-tunda barang sesaat. Tidak ditunda barang sesaat, sebagaimana juga tidak akan dimajukan.
Ingatlah Nabi Sulaiman yang dianugerahkan kepadanya banyak nikmat, maka itu semakin membuatnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah An-Naml ayat 40, Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan perkataan Nabi Sulaiman yang juga seorang raja. Sulaiman berkata, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur? Faman syakara fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Rabbi ghaniyyun karim." Ini semua katanya, kerajaan ini, kekuasaan ini, kenabian juga, kerajaan Nabi Sulaiman itu subhanallah, nggak ada lagi kerajaan seperti dia sesudahnya. Pasukannya bukan hanya manusia, bahkan juga bangsa jin. Jin-jin yang gagah perkasa seperti Ifrit takluk, tunduk, patuh kepada dia. Begitu juga hewan-hewan. Tunggangannya angin, bukan lagi kuda. Jadi dia bisa dibawa oleh angin, terbang. Subhanallah, ini mukjizatnya. Mau pergi kemanapun, dia tinggal perintahkan angin membawanya. Seluruh hewan tunduk dan patuh. Dia juga diberi kemampuan untuk berbicara dengan bahasa jin, bahasa hewan, dengan ragam bentuk hewan itu. Maka Allah ceritakan percakapan dia dengan burung hudhud. Allah ceritakan juga di surah An-Naml dia mendengar percakapan semut. Nah, ketika itulah dia bersyukur, ketika dia mendengar semut itu berbicara satu dengan yang lainnya, yang pimpinan semut, raja semut itu memerintahkan warganya, rakyatnya untuk bersegera melintas karena sebentar lagi pasukan Sulaiman akan lewat, agar tidak terlindas. Dia dengar itu, maka dia berkata, "Hadza fadli Rabbi," ini adalah anugerah dari Rabbku, nikmat karunia yang diberikannya kepadaku. "Liyabluwani aashkuru am akfur." Hikmahnya Allah menganugerahkan nikmat ini untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau kufur. Berapa nikmat kita sudah diberi oleh Allah, Pak? Usia berapa kita sekarang? 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75. Berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apakah kita akan bersyukur atau kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya kembali untuk diri dia juga. Barang siapa yang kufur, maka tidak akan membuat kurang sedikit pun kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Rabbku maha kaya lagi maha mulia. Renungkan juga perkataan Nabi Musa alaihi salam di surat Ibrahim ayat 8. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha la ghaniyyun hamid. Musa berkata, jika kalian dan seluruh penghuni bumi ini kafir kepada Allah, ingkar kepada Allah, sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji, sedikit pun tidak mengurangi kerajaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Jadi kita ini semuanya hidup dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib kita banyak-banyak bersyukur. Dan penutup para nabi dan rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mewujudkan syukur itu dengan semakin banyak beribadah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan lain-lainnya, Bilal ketika melihat
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam itu sangat panjang, menangis sepanjang sholat malamnya sampai bengkak tumit dan betisnya. Maka karena lama berdiri, orang kalau lama berdiri bisa bengkak tumitnya atau betisnya. Maka Bilal berkata kepada beliau, ya Rasulullah, ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah sudah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu, yang akan datang. Kenapa engkau masih bersusah payah seperti ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, afala akunu 'abdan syakura. Kenapa aku tidak menjadi hamba yang banyak bersyukur? Allah sudah beri aku nikmat, Allah ampuni dosaku yang telah lalu dan yang akan datang. Lalu kenapa aku tidak bersyukur? Aku harus bersyukur. Dan bentuk syukurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin giat, semakin taat beliau beribadah. Kalau syukur kita, alhamdulillah, itu bagian dari syukur juga, memuji Allah atas nikmatnya. Tapi apakah ibadah kita semakin meningkat dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita? Apalagi di usia-usia yang sudah menapaki usia senja ini. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, dunia ini ada permulaan, ada akhirnya. Ada awal, ada penghabisannya. Betapapun seseorang itu panjang usianya, pada akhirnya dia akan meninggalkan dunia fana ini. Setiap kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Maka beruntung orang yang meninggalkan dunia ini di atas tauhid, di atas Islam, dan dengan membawa banyak amal ibadahnya. Merugi orang-orang yang meninggalkan dunia ini dengan usia yang panjang pula, kemudian banyak dosanya. Wal'iyadzubillah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tentang siapa orang yang paling baik itu, paling beruntung itu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, khiyarukum atwalukum a'mara wa ahsanukum a'mala. Rawahu Ahmad. Orang paling baik di antara kalian adalah yang paling panjang umurnya, paling bagus amalannya. Subhanallah. Bu, siapa yang paling tua di antara ibu-ibu? Banyak bersyukur. Dengar hadis ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khiyarukum atwalukum a'mara wa ahsanukum a'mala. Yang paling baik di antara kalian itu adalah yang panjang umurnya, paling tua, paling baik pula amalannya. Subhanallah. Kalau tua tapi masih tidak kenal dengan masjid, kalau sudah tua tidak menyentuh kitabullah, jarang berzikir, apalagi yang diharapkan dari dia. Di dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ahmad dari sahabat Abu Bakrah, bukan Abi Bakar tapi Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Seseorang datang lalu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khair?" Wahai Rasulullah, siapa manusia paling baik? Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tala umruhu wa hasuna amaluh." Orang yang paling baik itu yang panjang umurnya, baik pula amalannya. Itu yang paling baik. Kemudian ditanya lagi, ayyun nasi syarrun? Siapa manusia paling jelek, paling buruk? Siapa manusia yang paling buruk?
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, man tala umruhu wa sa'a amaluhu, yang panjang umurnya jelek amalannya. Di usia-usia tua dan senja itu biasanya orang akan mengulang lagi atau datang ke memori dia kebiasaan-kebiasaan dia di masa muda. Apa yang paling melekat di hatinya, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Artinya ada juga orang yang betul-betul bertaubat, berubah, ya dia akan baik. Allah sudah hapuskan masa lalu dia, dosa-dosa dia. Kami dulu waktu zaman-zaman tahun berapa kuliah di Jakarta dulu, tahun 94. Kami kos lah di sana, di satu tempat. Di sana itu ada nenek-nenek sudah tua, tapi kasihan melihatnya. Mungkin dia sudah wafat rahimahullah, sudah lama, sudah tua bangka. Kemudian kalau dia sedang latah, maka keluarlah dari omongannya itu kemaluan laki-laki. Itu saja dibilangnya. Akhirnya apa? Akhirnya dia dihinakan oleh anak-anak situ. Sengaja dikaget-kagetkan biar latah di jalanan, di apa sama anak-anak muda. Karena dia ada kaget, yang diucapkannya bukan a'udzubillah atau astagfirullah atau subhanallah. Tidak. Yang dia ucapkan diulang-ulangnya adalah kemaluan laki-laki. Nah, kita penasaran, heran, kenapa ini? Kok bisa orang ini seperti ini? Kasihan keluarganya. Tanya kepada keluarganya, kenapa nenek ini kayak begini? Kasihan dia. Akhirnya jadi permainan orang-orang. Kalau dia lagi tidak latah normal, tapi kadang-kadang dikagetkan, latah dia. Keluarlah ucapan-ucapan yang tidak baik itu. Nah, yang parahnya anak-anak muda itu, pas orang lagi sholat, nenek-nenek itu lewat di depan masjid, sengaja diganggu-ganggunya biar heboh. Usut punya usut, kami tanya kepada keluarganya. Kata keluarganya, dulu dia di masa mudanya dia sering melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, itu keluarganya yang bilang, yang cerita kepada kami. Dan entah kenapa setelah tua dia latahnya jadi kayak begini katanya. Maka berhati-hati kita di masa tua ini. Ada orang yang sudah tua, kalau istilah orang bau tanah kata orang, saking sudah tuanya, itu pikirannya masih dunia saja. Yang ada di ingatannya, harta saya ini mana ya? Emas saya ini mana? Yang ini bagaimana? Yang itu kemana? Duit saya ini mana? Sibuk dengan pikiran itu. Padahal hartanya itu sudah berbaginya dengan anaknya, sudah dibelanjakannya. Dia lupa dan dia ulang-ulang sibuk dengan mengingat itu dan dia merasa sedih. Kadang ribut dengan anak hanya karena masalah seperti itu. Ada orang seperti itu. Kasihan kan? Harusnya dia tua itu banyak beribadah, banyak bermunajat, banyak baca Quran, mendekatkan diri kepada Allah, melakukan amal soleh, amal kebaikan-kebaikan. Kok jadi seperti itu? Saya sempat nasihati keluarganya yang bertanya kepada saya apa solusi. Anaknya harus beri nasihat dan masukan kepada orang tuanya dan harus diajak dengan cara yang baik untuk lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah. Ingatkan bahwa dia sudah tua. Orang yang tua itu lebih dekat kepada ajal. Apalagi kalau sudah lewat sampai 70 ke atas. Itu sudah sangat dekat dengan ajal, karena umur mayoritas umat Nabi Muhammad SAW antara 60 sampai 70. Itulah dia. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan anak-anak muda yang membaca hadis ini atau mendengar hadis ini atau yang belum sampai usia tua,
membaca dan mendengar hadis ini bahwa orang yang paling baik itu adalah yang panjang umurnya baik amalannya, orang yang paling buruk adalah yang panjang umurnya dan jelek amalannya, maka hendaklah dia manfaatkan masa muda untuk beramal soleh, melakukan kebaikan, menjauhkan diri dari maksiat. Imam Ahmad meriwayatkan di dalam musnadnya, Imam Ahmad berkata, wa man balagha 40 sanah faqad balagha kamala aqlih wa muntaha rushdih wa haqqun alaihi syukrullahi ta'ala ala ni'amih. Barang siapa yang mencapai usia 40 tahun, maka dia telah mencapai kesempurnaan akalnya. Umur 40 tahun. Dan telah mencapai puncak dari kebaikannya, maka wajib atasnya bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang telah Allah limpahkan kepadanya. Ini kata Imam Ahmad. Jadi umur 40 itu akhir masa kepemudaan, puncak kejayaan masa muda itu di usia 40. Berlalu 40 apalagi 45 itu sudah mulai menapaki usia tua. Maka orang yang mencapai usia 40 itu kata Imam Ahmad itu sudah wajib banyak bersyukur. Ya, dan tidak terlalu lagi menyibukkan diri dengan memikirkan urusan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Artinya, hatta idza balagha ashuddahu, sehingga ketika dia sampai kepada puncak usia, puncak kekuatannya, wa balagha 40 sana, dan sampai usia 40 tahun, ia berkata, rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, bimbinglah aku untuk bersyukur kepadamu atas nikmat yang telah engkau limpahkan kepadaku dan nikmat yang engkau limpahkan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardah, bantu aku untuk melakukan amal soleh yang engkau ridhoi. Nah, itu umur 40 tahun itu amal soleh yang dipikirkan lagi. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah anak keturunanku untukku. Umur 40 dah itu yang harus dipikirkannya lagi. Di antara doanya, pelajaran dari doa ini, seseorang kalau sudah sampai umur 40 itu banyak bersyukur kepada Allah, kemudian beramal soleh. Karena di sini dia berdoa, ya Allah bantulah aku untuk melakukan amal soleh yang engkau ridhoi, dan mulailah dia memperhatikan anak keturunannya, membinanya, dan perbaikilah zurriyah keturunanku untukku. Inni tubtu ilaik, sungguh aku bertaubat kepadamu. Lihat, umur 40 ke atas itu harus sudah banyak bertaubat lagi. Bayangkanlah sejak dia balik, umur berapa bapak balik? Umur 13, ada yang umur 14 atau 15 lah. 15 sampai ke umur 40. La ilaha illallah. Alangkah banyaknya dosa kita dan sedikitnya amalan kita. Lewat usia 40 ndak juga banyak bertaubat.
takut kita. Takut apa? Takut Allah tidak melimpahkan taufiknya. Maka kita senang sekali, bahagia, gembira melihat orang-orang tua kita yang rajin hadir ke masjid, rajin hadir ke majelis ilmu, halaqah-halaqah Al-Quran. Subhanallah, ini membahagiakan sekali. Kalau orang tuanya banyak soleh, yang soleh, insya Allah anak-anak muda, remaja dan anak-anak pun akan ikut soleh. Maka penting kita menjadikan diri kita yang sudah tua ini soleh. Ketika kita wafat di atas kebaikan, di atas kesalehan, setelah wafat kita, ketaatan kesalehan kita itu akan bermanfaat bagi anak keturunan kita. Lihatlah kisah Nabi Khidir bersama Nabi Musa alaihissalam di dalam surah Al-Kahfi. Waktu itu sampailah Nabi Khidir dan Nabi Musa di suatu kampung. Lalu mereka minta izin kepada orang kampung itu untuk menginap dan meminta minum serta makanan. Tidak diizinkan dan tidak diberi oleh orang kampung itu. Pelit orang kampung itu. Tidak diterima mereka di kampung itu. Padahal itu Nabi. Mungkin mereka tidak tahu ya, itu Nabi Musa dan Nabi Khidir. Lalu Nabi Khidir melihat rumah yang hampir roboh milik anak yatim. 2 orang anak yatim. Mereka tinggal di situ berdua saja, rumah dah hampir roboh. Maka Nabi Khidir memperbaiki rumah itu. Diperbaikinya rumah itu lagi sehingga layak untuk dihuni dan tidak dikhawatirkan roboh menimpa anak-anak itu. Maka Musa alaihissalam bertanya, "Hai Khidir, bukankah orang kampung ini tidak mau menerima kita, tidak mau memberi kita minuman dan makanan? Kenapa engkau bantu salah seorang warganya?" Nabi Khidir menegur Nabi Musa, "Ini terakhir engkau bertanya kepadaku." Karena mereka sudah sepakat Nabi Musa tidak boleh bertanya apapun yang dilakukan oleh Nabi Khidir sampai Nabi Khidir yang menjelaskan. Akhirnya Nabi Khidir jelaskan secara ringkas kenapa dia memperbaiki rumah tersebut. Karena ternyata anak yatim ini wa kana abuhuma sholihah. Dahulu orang tua mereka, ayah mereka itu orang yang soleh, orang baik. Karena kesalehan orang tuanya dahulu di masa hidup, karena kebaikannya, anaknya dijaga dan dilindungi oleh Allah sepeninggal dia. Maka ketika kita di usia sudah mencapai 40 ke atas itu, banyak bersyukur kepada Allah, kemudian banyak beramal soleh, mengurus, membina, memperhatikan, memperbaiki anak keturunan, kemudian banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masruq, salah seorang imam ahli tafsir, mengomentari ayat ini. Beliau berkata, "Idza balagta al-arba'ina fakhudh hadrak." Kalau engkau sudah sampai 40 tahun, maka waspadalah. Ulama yang lain yaitu Hilal bin Yasaf menuturkan, kana ar-rajulu min ahli al-Madinati idza balagha 40 sanata faragha lil ibadah. Ada di antara penduduk Madinah itu di zaman mereka itu, kalau sudah sempurna 40 tahun umurnya, melewati 40 tahun, maka dia tafarragh lil ibadah. Tafarragh itu berkonsentrasi, fokus dan lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena sudah saat-saat menunggu lagi, hampir finish. Agar bisa finish di dunia ini,
dengan husnul khatimah, di atas kebaikan-kebaikan, maka harus banyak melakukan kebaikan. Ini umur 40. Kalau 60 lebih wajib lagi. Barang siapa yang mencapai usia 60 tahun, maka peringatan telah datang kepada dia dan tidak ada uzur, tidak ada alasan lagi bagi dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah 60 tidak juga berubah, tidak ada uzur lagi bagi dia, nggak ada alasan. Ini yang dikatakan oleh para ulama-ulama kita. Kenapa kata ulama kita tidak ada uzurnya? Karena Allah sudah memberi dia kesempatan sekian panjang sampai umur 60, tidak juga dimanfaatkan, tidak juga digunakannya untuk menempuh jalan yang hak, untuk beramal soleh, maka nggak ada lagi uzur bagi dia. Ketika itu sudah susah berubah. Kalau sudah 60 belum berubah lagi, sudah susah berubah dia itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir ayat 37. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidh-dhalimin min nasir. Artinya, bukankah kami telah memanjangkan umurmu? Nu'ammirkum, bukankah kami telah memanjangkan umurmu? Apa-apa yang bisa membuat sadar orang-orang yang betul-betul ingat kepada Allah. Dan telah datang kepada kalian peringatan, tapi kalian tidak berubah juga. Fadhuku, rasakanlah. Fama lidh-dhalimin min nasir. Enggak ada lagi penolong bagi orang-orang yang zalim. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, yang dimaksud memberikan umur yang panjang ini, apa kata beliau? Yu'ammirkum sittina sana. Allah memanjangkan umurmu sampai 60 tahun. Ini maksud ayat ini. Jadi Allah ingatkan, peringatan telah datang kepada kalian. Apa? Rambut mulai memutih. Itu sudah tanda-tanda. Mau dikasih inai pun tetap saja tidak akan menghilangkan warna merah kan. Tahu juga orang udah tua. Kulit sudah tidak sekencang dulu lagi. Sudah mulai nampak guratan-guratan. Fisik tidak sekokoh dulu lagi. Kemudian secara sunnatullah, orang yang sudah mulai usia 50, 60 lah. Sebenarnya ketika mendekati 50 sampai dia ke 60 sudah mulai nampak tanda-tanda ini. Apa? Orang ketika sudah menapaki usia senja itu, maka kawan-kawan akrab dia semakin sedikit. Iya, rasakanlah. Dan dia sudah mulai jarang kumpul dengan orang. Dia lebih banyak beraktivitas di rumah. Ya kan Pak, Bapak-bapak ya? Iya. Sudah mulai jarang dia ngumpul-ngumpul. Dan sudah mulai berkurang teman-temannya. Yang sering sama dia sudah mulai berkurang satu persatu. Karena sudah sama-sama tua. Nah, sudah mulai itu. Mau kumpul sama anak muda terus-terus juga nggak cocok lagi. Nggak pantas lagi. Sudah mulai. Lebih sering sendiri. Suatu ketika menantu saya bertanya kepada saya. Saya sudah punya cucu, alhamdulillah. Abi, kok sekarang Abi sudah jarang saya lihat kumpul-kumpul dengan teman-teman, lebih banyak di rumah. Saya jawab, itu tanda ayah kamu sudah mulai tua. Itu tandanya. Dia akan lebih suka bersama keluarganya. Sudah jarang kumpul, sudah jarang keluar. Ke masjid, ngajar, langsung pulang.
Udah seperti itu lagi aktivitas. Banyak orang tua kan seperti itu lagi dia. Masjid rumah, kajian sudah selesai. Itu tanda-tanda peringatan yang kadang tidak disadari oleh seseorang. Berjalan seperti itu sudah sunnatullah. Dia tidak menyadarinya. Selain dari uban, begitu juga dia mulai pelan-pelan mulai sendiri, karena dia nanti akan sendiri di alam kuburnya. Sampai akhirnya di rumah pun anaknya pun sudah mulai pergi. Nggak ada tinggallah lagi dia berdua sama istri. Ya kan sebagian dari kita merasakan itu. Diajak pun anak tinggal nggak mau juga, karena dia sudah punya keluarga juga, sudah membentuk rumah tangga juga. Kita pindah ke rumah anak juga berat pula meninggalkan rumah yang penuh dengan kenangan-kenangan indah dengan istri kita. Tinggallah kita berdua dengan istri. Kemudian pelan-pelan salah satunya pergi pula. Lebih dahulu dijemput ajalnya, tinggal seorang diri. Lihat, tanda-tanda peringatan itu semakin banyak. Maka sudah saatnya untuk memperbanyak dan meningkatkan amal soleh. Lakukanlah apa yang bisa untuk memperbanyak pahala, agar bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Karena kebaikan-kebaikan itu menghapuskan keburukan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah memberi uzur kepada seseorang, a'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balaghahu 60 sanah. Allah masih memberi uzur kepada seseorang yang Allah panjangkan umurnya sampai 60 tahun, batasnya itu. Allah masih memberi uzur. Artinya sebelum 60 tahun itu dia salah bertobat, masih Allah beri uzur, dia diterima. Minta hidayah diberi. Kalau sudah 60 tahun enggak juga lagi istiqomah, wah itu enggak ada lagi alasan dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dalam lafaz riwayat Imam Ahmad bunyinya, man atat alaihi situna sanah faqad a'dzarallahu ilaihi fil umur. Barang siapa yang mencapai 60 tahun dari umurnya, Allah telah berikan uzur kepada dia sampai 60 tahun itu, dan setelah itu tidak ada lagi uzur, alasan untuk dia. Sebelum 60 tahun Allah masih tunggu dia untuk bertaubat, memperbaiki diri. Allah bukakan pintu untuk dia. 60 tahun maka tidak ada lagi. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Battal rahimahullahu taala berkata, "Wa inna ma kanat 60 haddan li hadha li'annaha qaribatun minal mu'tarak." Kenapa 60 tahun itu dijadikan batas untuk itu? Karena dia sudah sangat dekat dengan kematian. Wahiyya sanatul inabah wal khusyu', dan itu mulai dari 60 tahun itu tahunnya bertaubat dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah saatnya itu. Wa taraqqubul maniyah, dan saat-saat menunggu ajal setelah lewat 60 ke atas itu. Fahada i'dzarun ba'da i'dzar, inilah dia uzur demi uzur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa lutfan minallahi bi ibadihi, dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Hatta naqalahu min halatil jahli ila halatil ilmi. Itulah kasih sayang Allah kepada hambanya. Allah pindahkan dia dari kebodohan, ketidaktahuan terhadap sesuatu pun menjadi berilmu. Tsumma a'dzara lahum, kemudian Allah beri uzur, falam yu'aqibhum, dia salah Allah maafkan, dia salah Allah ampuni. Allah tidak menghukum dia, tidak Allah azab dia, Allah beri uzur.
Falam yu'aqibhum, Allah tidak beri dia hukuman illa ba'dal hujajil wadihah, kecuali setelah bukti-bukti hujjah-hujjah yang jelas. Wa in kanu futtiru ala hubbid dunya wa tulil amal, sekalipun manusia itu pada dasarnya diciptakan dengan tabiat fitrah, tabiat dia itu, salah satu tabiat manusia ketika diciptakan itu cinta kepada harta dan suka berangan-angan. Lakinnahum umiru bimujahadatin nafs, tapi mereka juga diperintahkan untuk melawan, memerangi, berjihad melawan hawa nafsu. Fi dzalika, dalam hal itu, agar mereka menunaikan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan serta maksiatnya. Datang laki-laki menemui Fudail bin Iyad rahimahullah. Fudail bin Iyad salah seorang ulama yang fokus di Mekah, di tanah haram, belajar di sana, beribadah di sana, mengajar di sana juga. Ulama-ulama salaf dahulu. Fudail bin Iyad, ya, sezaman dengan Abdullah ibn Mubarak rahimahumullah. Datang laki-laki menemui Fudail bin Iyad, lalu bincang-bincang. Fudail berkata kepada dia, kam atats alaika, sudah berapa umur kamu pak? Qal, bapak itu menjawab, sittuna sanah, 60 tahun. Apa komentar Fudail bin Iyad ketika mendengar bapak itu menjawab umurnya sudah 60 tahun? Maka kata beliau, fa anta mundu sittina sana tasiru ila rabbika tushiku an tablugh. Engkau sejak 40 tahun lampau, 60 tahun yang lalu sampai sekarang sedang dalam perjalanan menuju Allah, dan engkau hampir finish. Faqala ar-rajulu, maka laki-laki itu berkata kepada dia, wa ya Aba Ali, kunyahnya Fudail bin Iyad Abu Ali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata orang itu. Jadi orang itu mendengar Fudail bin Iyad berkata seperti itu, dia langsung, ya Aba Ali, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fudail bin Iyad balik lagi berkata kepada dia, ta'alam ma taqul, kamu tahu apa yang kamu ucapkan barusan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu? Orang itu menjawab, aku tadi mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fudail berkata lagi, ta'alamu ma tafsiruhu, tahukah engkau apa makna atau tafsir dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Kita kan sering mengucapkan itu. Dapat musibah, mendengar saudara kita kena musibah, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahu kita maknanya. Fudail berkata kepada orang ini, kepada bapak 60 tahun ini, qala rajulu, laki-laki itu berkata kepada dia, fassirhu lana ya Aba Ali, tafsirkan untuk kami apa makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu, wahai Abu Ali. Faqal, qauluka inna lillah, ucapanmu inna lillah, sesungguhnya kami adalah milik Allah, maknanya adalah aku ini hamba Allah, hambanya, budaknya. Hamba itu Pak Bu tidak berkuasa apa-apa. Hamba itu harus menyerahkan diri kepada tuannya. Apa kata tuannya dia harus tunduk patuh dan ikut. Nggak bisa. Kalau melawan dihukum. Itu hamba. Kamu harus sadar. Ketika mengucapkan innalillah, kamu harus tahu itu maknanya. Aku ini, kami ini hambamu ya Allah. Ya terserah Allah lagi. Kemudian dia lanjutkan lagi, wa ana ilallahi raji, dan karena aku ini hambamu ya Allah, aku akan pulang kembali kepadamu ya Allah.
Barang siapa yang tahu bahwasanya dia adalah hamba Allah, bahwa dia pasti akan kembali kepada Allah, maka dia harus tahu bahwasanya dia akan dihisab. Dan kalau dia tahu bahwa dia akan dihisab, maka dia harus tahu, harus mempersiapkan jawaban nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada dia. Lalu laki-laki itu berkata, kalau begitu, famal hilah, apa solusinya, jalan keluarnya? Fudail bin Iyad pun berkata, yasirah, solusinya gampang, jalan keluarnya gampang, yaitu tuhsin fima baqiya yughfar laka ma madha wa ma baqiya fa innaka in asa'ta fima baqiya ukhidta bima madha wa ma baqiya. Jadi kata dia, orang itu berkata, baiklah, saya paham apa yang kau jelaskan itu wahai Fudail. Sekarang saya sudah 60 tahun dan saya hamba Allah, saya akan pasti kembali kepada Allah, saya akan ditegakkan di hadapan Allah di yaumil hisab, saya akan ditanya dan saya harus mempersiapkan jawaban. Sekarang apa yang harus saya lakukan di usia 60 tahun ini? Maka Fudail berkata, tuhsin fima baqiya yughfar laka fima madha wa ma baqiya. Perbaikilah sisa-sisa umurmu ini. Yang sudah 60 tahun, perbaiki sisa-sisa umur yang diberikan oleh Allah, maka pasti Allah ampuni masa lalumu dan yang akan datang umurmu. Karena tinggal sedikit lagi umurnya. Yang sebelum 60 diampuni oleh Allah, dan yang setelah 60 seiring dengan amal kebaikannya itu juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in asa fa innaka in asa'ta fima baqi, tapi sebaliknya, jika engkau malah melakukan keburukan, berbuat yang tidak baik di sisa-sisa umurmu, maka masa lalumu tetap akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditambah dengan dosa-dosa yang engkau lakukan setelah usia 60 tahun. Ternyata itu rahasianya. Sisa umur kita itu setelah 60, Bu, Pak, perbanyaklah lagi ibadah, perbanyak amal soleh, dan hindari maksiat. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang telah melewati 60 tahun lalu masuk usia 70 tahun, maka telah dekat ajalnya. Kita sudah bicara umur 40 tahun, 60 tahun. Sekarang ada orang ternyata Allah beri dia usia sampai 70 tahun. Maka telah dekat ajal kepada dia. Dan sedikit dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melebihi usia 70 tahun dibandingkan yang ajalnya di bawah 70 tahun. Yang 70 ke atas itu tidak sebanding dengan yang wafat di usia sebelum itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis At-Tirmidzi, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu zalik." Umur umatku itu antara 60 sampai 70 dan sedikit di antara mereka yang melewati itu. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Ibn Hibban. Maka selamat bagi engkau yang berusia 60 ke atas atau bahkan sudah mencapai 70, tetap istiqomah di atas ketaatan, di atas agama, di atas amal soleh, maka berbahagialah engkau. Mudah-mudahan mendapatkan husnul khatimah. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena usia 70 tahun sudah dekat ajal,
Maka di antara perkara penting yang harus diingat oleh orang-orang yang sudah dekat dengan ajalnya itu menyiapkan wasiat. Nah, menyiapkan wasiat, tulis wasiat. Tulis wasiat, kalau perlu ada yang menyaksikan di situ, saksi. Mungkin dari keluarga tidak kita cari orang-orang terdekat kita yang kita percaya amanah, atau mungkin ustadz kita, guru kita minta dia jadi saksi. Agar apa? Agar nanti ketika itu dibuka, maka ada saksi, ahli waris tidak bisa lagi mengingkarinya. Wasiat, ketika saya berkata ahli waris, bukan berarti mengenai warisan. Wasiat itu banyak. Misalnya Anda berwasiat, sepeninggal saya nanti jenazah saya diurus sesuai dengan sunnah sampai selesai dimakamkan. Jangan ada yang meratapi saya. Jangan ada yang mengucapkan kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan bacakan misalnya Al-Qur'an di kuburan saya. Jangan adakan pesta-pesta makanan sepeninggal saya di rumah saya. Saya wasiatkan istri dan anak-anak saya. Istri-istri dan anak-anak saya. Misalnya bapak punya istri-istri kan, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa istiqomah di atas jalan yang hak. Dan saya wasiatkan juga sepertiga dari harta saya setelah hutang-hutang saya dilunaskan, sepertiga dari harta saya wasiatkan untuk si fulan, atau untuk masjid, atau untuk ini. Maksimal boleh sepertiga. Dan saya wasiatkan kepada istri dan anak-anak saya agar apabila ada harta warisan saya yang diwariskan dari saya, wajib dibagikan secara syariat. Wah, itu sudah diwasiatkan. Dan terus apalagi terserah, buat wasiat. Nanti tanda tangani, selesai simpan. Karena sudah dekat ajal itu, 65 ke atas itu. Ya. Nah, dan itu arahan langsung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda, "Ma haqqum ri'im muslim lahu syai'un yusi fihi yabitu thalatha layalin illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu." Wajib bagi seorang muslim yang memiliki sesuatu untuk dia wasiatkan, janganlah dia melewati 3 malam melainkan dia telah menulis wasiatnya, lalu meletakkannya. Wasiat itu tertulis dan diletakkan di dekat dia tidur atau di sisi dia. Ibnu Umar berkata, sejak mendengar hadis itu, tidaklah berlalu atasku 1 malam melainkan wasiatku ada di sisiku. Kalau sahabat itu, dia dengar hadis itu untuk diamalkan. Dapat hadis bimbingan dari Nabi, langsung mereka amalkan. Sallallahu alaihi nabi wa radhiyallahu anis sahabah. Dan juga selamat bagi orang yang pendek umurnya, baik pula amalannya. Itu juga kita ucapkan selamat. Kemudian orang-orang yang sudah mencapai 40, 50, 60, 70 juga hilangkan sifat takabbur, sombong. Karena kecenderungan orang yang tua terhadap orang yang lebih muda, merasa meninggi, lebih hebat, lebih senior. Hilangkan sifat sombong. Ketika kita melihat orang yang lebih muda dari kita, lebih muda usianya, maka tanamkan pada diri kita, renungkan, ya Allah, si fulan lebih muda daripada saya lebih tua daripada dia. Pastilah saya lebih dahulu berbuat dosa daripada dia, dan pasti dosa saya lebih banyak daripada dia. Jangan lihat kebaikan kita saja, lihat aib-aib diri kita. Dia umurnya baru 40, kita 60, selisih 20 tahun. Siapa yang duluan balik? Kan kita, berarti duluan kita berbuat dosa. 20 tahun selisih dosa yang kita lakukan.
tentu kita lebih banyak dosa. Jangan kita merasa hebat daripada dia di sisi Allah pula. Saya ini udah tua ini, udah banyak makan asam garam, betul. Tetapi saatnya karena sudah tua itu lebih banyak melihat dosa-dosa dan kesalahan. Jangan lihat jasa dan kebaikan kita. Lihat orang yang muda, katakan, saya ini sudah tua, sudah banyak dosa saya dibandingkan dia. Sudahlah, saya harus banyak bertaubat, beristighfar. Tidak perlu saya meninggi, merasa lebih baik daripada dia. Rupanya sudah 70 tahun umur kita. Ada yang tua daripada kita lagi, 80 umurnya atau 75. Maka pandang dia dan lihat, ya Allah, saya 70, dia 75. Dia lebih tua daripada saya. Berarti dia lebih banyak beramal daripada saya. Dia lebih baik daripada saya. Begitu kita menghilangkan kesombongan tuh. Lihat keburukan diri kita, lihat kebaikan orang. Nah, itu caranya. Kalau sekarang kan zaman sekarang terbalik. Yang nampak itu buruk orang semuanya. Aib diri tidak terlihat. Nah, ini yang membuat orang sombong dan merasa ujub serta so hebat kan. Ini dia. Maka gitu. Yang tua pun yang muda kita lihat tetap yang muda lebih baik. Karena dia dalam prinsip kita. Karena kita lebih dahulu berbuat dosa daripada dia. Yang lebih tua kita pandang, tetap dia lebih baik daripada kita. Kenapa? Karena dia lebih tua, lebih dahulu dia balik, lebih dahulu diterima amalannya. Lebih banyak kebaikan-kebaikannya daripada kita. Selisihnya sekian tahun. Berarti sudah banyak ketinggalan saya ini dalam beribadah dan beramal soleh. Dia lebih baik daripada saya sudah. Saya akan perbaiki diri saya ajalah. Alhamdulillah. Bapak Ibu jemaah semuanya, itu dia amalan-amalan di usia tua. Dan ini peringatan untuk diri saya dan Bapak Ibu semuanya, baik yang tua maupun muda. Khususnya tentu yang tua lebih tertuju lagi sesuai dengan tahapan-tahapan umur dan peringatan dari Al-Quran serta dari hadis-hadis Nabi tadi. Mulai dari 40 sudah diingatkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis serta perkataan ulama. Kemudian umur 60 juga sudah ada peringatannya di dalam Al-Quran tadi yang tafsir Ibnu Abbas tadi. Dan juga dalam hadis. Kemudian umur 70 dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang yang panjang umurnya, baik amalannya. Dan mudah-mudahan Allah menutup akhir kehidupan kita di atas Islam dan sunnah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ada sekitar 5 menit lagi saya berikan kesempatan untuk bertanya jawab. Karena tadi sudah dipesankan oleh panitia, Ustadz jam 5 kurang seperempat kita harus sudah di mobil, kata dia. Oh iyalah, karena mengejar ke Gresik, bukan, ke masjid satu lagi yang jauh ya, untuk maghrib nanti. Baik, kalau ada pertanyaan satu saja bisa, silakan. Ya, silakan. Dalam masalah-masalah dunia, kita ini sebenarnya melihat ke bawah. Kalau masalah agama, terus turun ke atas. Tadi Ustaz sampaikan bahwa kita melihat senior kita, mungkin melihat ke atas saja sebenarnya. Dalam masalah agama, kan melihat ke atas. Ya kan? Tidak betul. Ya, ya. Ya, pas. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya rasa cukup ya, nggak apa-apa. Kali ini tidak ada tanya jawab karena waktunya mepet. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.